Desa Wisata Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar menerima penghargaan dan bantuan sarana pendukung kelengkapan kelembagaan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno sebagai 75 desa wisata terbaik dari 4.300 desa wisata yang ikut dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023, Desa Wisata Berkelas Dunia untuk Indonesia Bangkit World Class Tourism. Penghargaan diserahkan Sandiaga Uno di Desa Serangan, Kota Denpasar pada Selasa 16 Mei 2023, bersamaan juga menyerahkan penghargaan untuk dua desa wisata lainnya, yakni Desa Serangan, Kota Denpasar dan Desa Manis Tutu, Kabupaten Jembrane. Mohon izin. Ini tempatnya Pak Wagub. Iya, kawasan diusahakan nanti. Terus dari atas. Saya undang Pak Menteri ke Kendran nanti. Iya, nanti sama Pak Wagub. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Saksikan oleh Pak Wagub menyerahkan piagam penghargaan kepada Desa Wisata Kendran. Dan berikutnya Pak Agus menyerahkan paket ADWI kepada Desa Wisata Kendran. Bukades saja. Terima Bukades. Karena di balik Kades yang kuat ada Ibu Kades yang cantik. Selamat Bu. Baik. Dan terakhir Pak Gubernur akan Pak Wakil Gubernur akan makan jeruk. Dia akan menyerahkan dukungan sarana komputer tablet oleh Pak Wagub kepada tetangganya sendiri. Saya silakan Pak Wagub. Yes. Sudah ada petnya. Terima kasih. Dalam acara ini turut hadir Dr. Gungtini Gorde selaku koordinator program SIP 3 dan tim yang sebelumnya telah memberikan pendampingan dalam program Sinergi untuk Energi Pangpadapayu atau SIP 3 Desa Wisata Bersinar Ramah Keluarga yang diinisiasi oleh DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali dengan melibatkan sinergi pentahelik yakni akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, dan media massa sehingga mempercepat tujuan Desa Kendran sebagai desa wisata bersinar ramah keluarga. Dalam acara ini ditampilkan juga produk-produk unggulan UMKM di Desa Wisata Kendran yang menunjang dan mendukung keberadaan desa wisata ini yang lebih menonjolkan wellness tourism-nya dengan branding The Holy Water Village Wellness Destination. Menparekraf Sandiaga Uno juga berkesempatan meninjau dan mengunjungi langsung stand UMKM Desa Wisata Kendran. Bahkan Sandiaga Uno mencoba langsung minuman dan juga klepon khas Desa Kendran. Tidak hanya itu, Sandiaga Uno juga membeli souvenir UMKM Desa Wisata Kendran untuk diberikan kepada Gubernur Bali. Untuk vitalitas kesehatan, kunyit sama kayu secang. Biar sehat apa sehat. Ini khasiatnya apa ini? Stamina. Tidak ada efek samping. Tidak ada. Amanah semua herbal Bapak. Ada efek samping. Saja efek sampingnya. Itu bukan efek samping, efek langsung. Ini klepon. Nah, orang seluruh dunia mempertanyakan gimana caranya masukin gulanya ke dalam. Ya waktu mentah masih mentah. Itu job maksudnya. Disuntik Pak Menteri. Ini tolong dikirim ke Pak Gubernur. Saya beli satunya berapa ya? Pak Gubernur di spesial. 35. Karena Pak Gubernur saya itu suka arang. Gubernur yang mana nih? Gubernur Bali. Oh, Gubernur Bali. Gubernur saya juga dong. Ya. Beli 3 buat Pak Gubernur. Oke, kirimkan ke Pak Gubernur. Siap Pak. Oleh-oleh dari Serangan. Dari Oleh-oleh Kendran. dari Kendran. Oleh dari Kendran. Souvenir. Oh, terima kasih. Dapat souvenir buat minum lolo. Dalam kesempatan ini, pelukis asal Desa Kendran, Made Arke bersama Gungtini Gorde juga menyerahkan lukisan bertajuk Putri Kendran kepada Sandiaga Uno.
tempatnya Pak Taman Dadari. Taman Dadari. Pak Wagub. Ini tuh. Taman Dadari. Kan tanggalnya benar. 16. Sandiaga Uno juga sempat berbincang-bincang dengan Gung Tinigorde dan mengapresiasi implementasi program SIP 3 di Desa Wisata Kentran yang melibatkan kolaborasi multi-stakeholder dan sinergi pentahelix. biar semuanya tergabung pentahelix, institusi pendidikan. Jadi 5 program ini. Ya. Jadi sudah sesuai dengan kompetensi. Kalau dunia usahanya siapa yang Dunia usahanya IWAPI ada, koperasi ada. bisa ajak IPI, Kadin, Ini kadinnya kan nanti ya, dari Jakarta aja ke sini. Jakarta juga. Terima kasih. Tahu kita. Ayo sini Ibu. Sini Mas Andi tengah nih. Sini tengah. Udah biarin. Yuk. Ini Pak Wagub ya enggak apa-apa. Siapa sering Iya. Usai menyerahkan penghargaan, Sandiaga Uno mengatakan desa yang masuk dalam kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 ini adalah desa yang telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jejaring desa wisata yang dibina oleh Kemenparekraf. Jadi total ada sebanyak 4.500 yang mengikuti ajang tersebut dan akhirnya dipilih 75 desa wisata terbaik dan diberikan apresiasi. Sandiaga Uno mengatakan lebih lanjut desa wisata tersebut sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sementara dari 4.500 desa wisata tersebut datanya sudah terpampang dan Sandiaga Uno berharap tinggal disentuh dengan program-program pemerintah daerah yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Terlebih lagi desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja. Sandiaga Uno bahkan memuji kualitas desa wisata di Bali yang menurutnya sudah kelas dunia, di mana pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat. Lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang ada di Bina dalam Kemenparekraf. Jadi total 4.500 dan bisa diakses melalui www.jadesta.com. Dari 4.500 tersebut, setiap tahun kita memberikan apresiasi kepada para pengelola desa dan juga pemerintah setempat maupun pentahelix. Dan tahun pertama kita memulai dengan 50 desa wisata, tahun kedua dengan 50 desa wisata, tahun ini kita tingkatkan 50% menjadi 75 desa wisata dengan target sesuai dengan RPJMN bahwa kita harus membina 250 desa wisata. Nah, oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan, silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan karena desa wisata terbukti menjadi pandemic winner, menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 4,4 juta lapangan kerja. Secara kualitas gimana Pak? Kualitasnya kalau ini menurut saya kelas dunia. Jadi saya udah keliling desa wisata bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya, khususnya desa wisata yang ada di Provinsi Bali. Ini pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat dengan penuh pendekatan dan pemerintah tinggal melakukan fasilitasi seperti itu. Sementara itu, Perbekal Desa Kentran, Idewo Gede Jaya Kusuma mengungkapkan, pihaknya berharap dengan masuknya Desa Wisata Kentran menjadi 75 besar Anugerah Desa Wisata 2023 bisa membangkitkan ekonomi yang berbasiskan pariwisata di Desa Kentran, sehingga betul-betul bisa dikenal dunia. Potensi alam yang masih sangat hijau di Desa Wisata Kentran meliputi objek wisata air terjun, peninggalan-peninggalan bersejarah, dan bahkan yang paling menarik adalah 11 holy water yang sangat menunjang para wisatawan untuk melakukan wisata spiritual. Sementara yang masih menjadi pekerjaan rumah di Desa Wisata Kentran adalah bagaimana mengemas desa ini agar lebih bagus lagi sehingga ketika ada kunjungan wisatawan, mereka bisa puas berwisata dan merasa terkesan dengan Desa Wisata Kentran.
Harapan kami dengan masuknya Desa Kenran menjadi 75 besar Anugerah Desa Wisata 2023 ini bisa membangkitkan ekonomi yang berbasiskan pariwisata di Desa Kenran, sehingga Desa Kenran ini betul-betul bisa dikenal secara pariwisatanya mendunia gitu. Potensi alam kami yang sangat yang masih dengan suasana alam yang masih hijau, yang masih asri, dan ada beberapa objek wisata yang masih natural sekali, seperti ada waterfall Manuabe, ada peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Sarkopagus, banyak peninggalan sejarah. Dan bahkan yang paling menariknya kami di Desa Kenran itu dengan 11 holy water yang ada di Desa Kenran itu sangat menunjang untuk para wisatawan berkunjung nanti untuk melakukan, istilahnya kalau Balinya kita namanya melukat, itu penyucian diri di tempat-tempat objek wisata tersebut. PR kami untuk kedepannya masih banyak sebenarnya, bagaimana kami bisa mengemas desa wisata ini biar lebih bagus lagi, sehingga ketika ada kunjungan pariwisata itu pengunjung yang datang ke Desa Kenran itu betul-betul bisa kami puaskan, merasa terkesan, sehingga kedepannya wisatawan semakin banyak datang ke Desa Kenran. Ketua Pokdarwis Desa Kenran, Wayan Dumia, menambahkan Desa Wisata Kenran di-branding sebagai Holy Water Village Wellness Destination. Secara potensi, Desa Wisata Kenran memiliki semua jenis wisata, mulai dari wisata alam dengan sawah yang membentang luas, air terjun, wisata budaya, dan kreatif, seperti ukiran hingga kuliner unik. Di antaranya ada babi genyol, kemudian klepon khas Kenran, jukut urap kecombrang, dan yang paling dibanggakan oleh warga Kenran adalah bubuh Balinya yang khas. Untuk tingkat kunjungan ke Desa Wisata Kenran, terutama pasca pandemi, dikatakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Rata-rata per hari di tahun 2023 ini, tingkat kunjungan ke Desa Kenran mencapai hampir 1.000 orang. Desa Wisata Kenran kita branding sebagai a village of holy water wellness destination. Pasca pandemi, syukur gitu ya, Stungkare kunjungan luar biasa, peningkatannya sangat eksponensial. Jadi mulai bulan April ya 2023 ini kunjungan kami itu rata-rata setiap hari mencapai hampir 1.000 orang ya setiap hari. Sementara itu, dalam acara penyerahan penghargaan Desa Wisata Terbaik ini, pelukis asal Desa Kenran, Made Arke, mempersembahkan karya lukis terbaik dari Desa Wisata Kenran. Untuk melestarikan tradisi melukis tersebut, juga diadakan painting class baik untuk warga lokal maupun wisata. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya Bali. Ini adalah saya pelukis dari Made Arke dari Desa Wisata Kenran. Kami mempersembahkan karya-karya terbaik Desa Kenran, dan kebetulan saya sendiri membawa beberapa lukisan untuk dipajangkan sini, dimana untuk memperlihatkan juga di samping di Desa Kenran ada kerajinan-kerajinan berupa kayu, juga ada pelukis. Dan di Desa Wisata Kenran juga kita mengadakan painting class kadang-kadang. Baik itu warga lokal juga wisatawan, kita ajak untuk memperkenalkan budaya Bali dengan cara mengadakan painting class itu sendiri. Diharapkan setelah menerima penghargaan 75 Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 ini, Desa Wisata Kenran semakin maju dan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Desa Kenran, sip, jaya, jaya, jaya! Bali 1 mengabarkan.